Sri hujan. Ya. Shalom semuanya buat kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, dan cintanya yang luar biasa. Welcome di webinar Eksegesis Alkitab yang kedua buat kita semua. Yang saya hormati semua teman-teman sahabat yang ada di dalam Zoom ini, baik dari dalam maupun luar negeri, dari berbagai STT maupun denominasi. Langsung saja kita mulai dengan doa ya. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, dan cintamu. Betapa kami mengharapkan, merindukan belas kasihan dan berkat-Mu melalui Zoom ini. Kami percaya proses pembelajaran akan terjadi dengan luar biasa, karena Roh Kudus bersama dengan kami, dan Tuhan intervensi ambil alih, memberkati pelayanan atau pekerjaan ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau, dan kami mohon kebaikan, kasih sayang, dan kuasa kekuatan-Mu dinyatakan di dalam pembelajaran ini. Terpuji Engkau, Allah yang hebat bagi kami semuanya. Teman-teman yang join dalam Zoom ini, yang juga akan join, semua diberkati Tuhan. Lindungi mereka kalau mereka ada dalam perjalanan ataupun apa saja, biar belas kasihan dan berkat menyata. Terpuji nama-Mu, kami siap belajar, mohon berkat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, thank you untuk semuanya buat kehadirannya pada malam ini ya. Kita langsung saja pada PowerPoint-nya ya. Ya, ini merupakan pertemuan yang kedua buat kita ya. Mungkin ini history study saya, kalau ada yang ingin tahu atau yang menanyakan boleh dicek nanti. Kira-kira gitulah. Sebagai pelengkap untuk mengajar mata kuliah ini. Ya. Penuntun eksegesis secara umum. Penuntun eksegesis itu ada beberapa. Yang pertama itu kalau kita lihat teks ya. Nah, kita perlu menentukan batasan-batasan bagian Alkitab yang hendak ditafsirkan. Jadi tidak semua teks Alkitab itu kita mau eksegesis. Itu sebabnya kita perlu plot yang mana yang akan kita tafsir. Kemudian baik juga untuk membandingkan beberapa terjemahan, karena terjemahan-terjemahan yang ada itu sebenarnya merupakan upaya, semangat juang yang baik untuk menemukan pengertian yang tepat sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira begitulah. Nah, perlu diketahui bersama juga bahwa perlu ada rekonstruksi ya, atau anotasi pada teks yang perlu diperhatikan, dan juga penyajian dalam bentuk, mungkin dalam bentuk syair dan sebagainya ya. Nah, terkait dengan terjemahan, perlu mempersiapkan terjemahan percobaan dari sesuatu yang sudah rekonstruksi, maksudnya dari apa yang Bapak Ibu baca, kemudian kira-kira lebih cocoknya dalam bahasa kekinian itu seperti apa ya. Kemudian memeriksa persesuaian antara teks dan terjemahan. Tentu nantinya ini dari naskah asli paling cocok ya. Memperbaiki terjemahan sambil melanjutkan eksegesis dan menyediakan terjemahan yang bentuknya final. Wah, keren banget dong kalau belajar eksegesis. Ya, idealnya begitu sih. Artinya yang tahu persis terjemahan itu setelah dibandingkan dengan berbagai terjemahan-terjemahan adalah yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tentu ada argumentasi-argumentasi terjemahan yang disiapkan, yang dicatat ataupun yang ditulis kemudian disampaikan. Sebagai bukti ada upaya untuk memahami Alkitab itu dengan baik. Jadi bukan saya katakan terjemahan yang ada itu salah, tidak. Tapi menjadi dalam sekali dan baik sekali kalau kita sendiri itu mencoba menggalinya. Artinya kita tidak terima barang jadi, tapi kita sendiri berupaya untuk membuat kitchen ataupun juga dapur untuk menghasilkan produk eksegesis dari teks yang kita pelajari. Nah, ada konteks sejarah yang perlu diperhatikan juga, itu jangan lupa ya. Menyelidiki latar belakang sejarah, menyelidiki latar belakang sosial,
latar belakang masa depan sejarah, kemudian latar belakang geografis, tanggal dan sebagainya. Kenapa konteks sejarah ini penting? Karena ada satu perubahan-perubahan yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Ya, salah satu contohnya itu pernikahan ya. Dalam konteks Tuhan Yesus itu ketika Maria dengan Yusuf hendak menikah, mereka belum sah sebagai suami istri sebenarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa masa pertunangan itu adalah merupakan masa di mana perempuan dengan laki-laki belum hidup bersama. Itu konteks Maria dengan Yusuf. Begitu pula konteks Matius yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Boleh cerai karena zina. Itu bukan berarti suami dan istri, seorang pria dan seorang wanita sudah hidup sebagai suami istri, bukan ya. Tapi itu masih dalam konteks belum sah sebagai suami istri secara agama. Atau menurut apa yang ditetapkan dalam hukum. Konteks kesusilaan, periksalah fungsi kesusilaannya, periksalah penempatannya, uraikan secara rinci, uraikanlah perihal penulisannya. Jadi begini, ketika kita membaca kitab Kidung Agung, tampaknya kitab itu kitab pornografi ya. Beberapa orang menjadi tidak nyaman karena tidak paham, tidak mengerti. Ada bahasa sastra yang dalam di situ. Ujian ungkapan hati dari seorang pria terhadap kekasih. Dan kalau diperhatikan secara wajar itu hal yang lumrah. Karena itu ungkapan hati yang menunjukkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang begitu dekat. Itu makna pertama. Yang kedua adalah itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kemudian bentuk, tetapkan gaya sastra yang umum, tetapkanlah gaya sastra yang khusus, carilah subkategorinya, usulkan suatu situasi hidup, uraikanlah kelengkapan bentuk itu, perhatikan bentuk yang sebagian atau yang terputus. Ya, teks itu jangan lupa ya, tidak boleh diputus secara tiba-tiba jika harus digabungkan dengan kata atau kalimat lainnya. Kemudian struktur, membuat kerangka bagian, mencari pola, susunlah pembahasan Anda tentang struktur sesuai dengan kesatuan besarnya secara berurut, menilai unsur kesengajaan dalam pola-pola yang kecil. Jika bagian firman Tuhan bersifat puisi, uraikanlah sesuai dengannya. Jadi perhatikan strukturnya. Ada kerangka, pola-pola, susunan yang perlu dilihat. Nah, ini sebenarnya sifatnya tulisan ini puisika atau apakah gitu ya. Data yang berhubungan dengan tata bahasa, uraikan pokok persoalan tata bahasa yang penting, uraikanlah ortografi dan morfologi untuk mendapatkan tanggal dan persamaan lainnya. Kedelapan, data yang berhubungan dengan kamus, menerangkan apa yang tak jelas. Jadi leksikon ataupun juga dictionary itu penting dalam hal ini ya. Memutuskan perhatian pada kata-kata dan susunan kata yang penting, selidikilah kata-kata yang penting, tandai ciri-ciri semantik yang khusus. Kemudian konteks Alkitabiah, periksalah penggunaan bagian itu di tempat yang lain, maksudnya teks yang kita baca itu perlu kita cari juga ada enggak kata-kata yang sama atau makna yang serupa di kitab-kitab yang lain. Periksalah hubungan bagian itu dengan bagian-bagian lainnya dalam Alkitab. Periksalah mana bagian itu untuk mengerti Alkitab. Jadi begini, sebenarnya Alkitab itu jika kita terbuka, jujur, kita akan menemukan jawabannya sehingga tidak ada keraguan. Nah, bagaimana dengan perbedaan angka dan sebagainya? Maka perlu ada penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan makna ataupun pengertian yang sesungguhnya. 10 teologi, temukan makna bagian itu dan
segi teologi, tentukan masalah-masalah khusus yang ditimbulkan atau dipecahkan oleh bagian yang sedang diselidiki. Periksalah sumbangan teologis dari bagian firman itu. 12 kepustakaan lain di samping Alkitab ya. Ya, kita perlu jurnal, kita perlu buku-buku ya, kita perlu sumber-sumber ya. Selidiki apa yang dikatakan oleh orang lain tentang bagian ini. Maksudnya itu apakah dia researcher atau juga autor ya. Membandingkan dan membetulkannya, gunakan semua penemuan Anda dalam makalah Anda ataupun tulisan-tulisan kita ya. Penerapan. Catatlah persoalan-persoalan hidup, jelaskan inti dan penerapan, jelaskan semua bagian yang mungkin dapat diterapkan. Mengenai pembaca yang menjadi sasaran penerapan, menetapkan kategori-kategori penerapan, menetapkan fokus waktu penerapan, menetapkan batas-batas penerapan. Implikasi ya. Pertemuan pertama kan saya sudah ngomong rumusnya itu salib. Sistematis, aplikatif, praktis, logis, interest, salib. Sistematis, aplikatif, logis, interest, praktis. Ya. Oke, ini buku yang sudah di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita berharap bahwa ini sudah dibuka-buka, dibaca-baca lah ya. Nah, ini salah satu buku saya yang menjadi bagian daripada tesis saya waktu saya kuliah S2 di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Yogyakarta ya. Kalau tadi prinsip-prinsip umum terus timbul pertanyaan, bagaimana prinsip yang lebih spesifik untuk eksegesis ini, khususnya untuk skripsi tesis disertasi. Ini sudah masuk ke nugget-nuggetnya ini ya. Artinya ini sudah masuk ke bagian-bagian yang penting, bagian-bagian krusial, bagian-bagian utama, bukan lagi introduction. Oke. The definition of exegesis. Definisi daripada exegesis. What is the meaning exegesis? Metode interpretasi eksegesis digunakan karena metode tersebut mengungkapkan kebenaran Alkitab secara tepat. Jadi kalau ditanya kenapa kok harus dieksegesis? Karena tidak ada metode interpretasi yang paling tepat untuk Alkitab kecuali eksegesis. Nah, apa sebenarnya eksegesis itu dibandingkan dengan hermeneutik? Jadi eksegesis itu merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip hermeneutik, ya, yang tepat untuk memahami teks. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan eksegesis sebagai penjelasan atau penafsiran. Waktu Bapak Ibu nanti buat karya ilmiah, jangan lupa itu ya dimasukkan kutipannya. Di sini kan masih ada kutipan kalau dia Word, tapi karena ini bentuknya adalah PowerPoint, jadi tidak ada ya. Langsung saya masukkan di sini. Tim Prima Pena, ini kata yang dieksegesis, ini kata yang digunakan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gita Media Press, tanpa tahun ya, halamannya 241. Kira-kira gitu. Jadi meaning daripada eksegesis itu adalah ini. Jadi ketika ditanya apa itu eksegesis bisa dijawab ya, jangan khawatir. Nah, masih eksegesis itu sangat berbeda dengan eksegesis. Jadi kita bukan hanya ucapkan eksegesis, tapi juga kita harus mengucapkan eksegesis. Kalau eksegesis itu mengeluarkan pemikiran pendapat sesuai dengan maksud penulis teks. Kalau eksegesis itu memaksakan pembaca, maksudnya pembaca memaksakan atau kita sebagai orang yang beriman itu memaksakan pendapat kita sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi bahasa gampangnya gini deh. Kalau eksegesis itu kita sebagai pembaca ya, mencoba menyelaraskan pemahaman kita dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Alkitab yang mempengaruhi, menguasai, mengendalikan disebut dengan metode itu. Kalau eksegesis itu lain. Kita punya pengertian yang kita paksakan agar Alkitab setuju, walaupun Alkitab itu tidak bisa berbicara secara verbal kepada kita. Nah, ini disebut dengan apa? Deduktif. Nah, induktif itu data-data terkumpul baru kesimpulan diberikan. Sementara
deduktif itu yang disebut dengan exegesis, kesimpulan sudah ada baru data dikasih, diberikan untuk memberikan penguat. Nah itu keliru ya. Perhatikan pernyataan Henry Virchow. Exegesis is the application of the principles of hermeneutic to arrive at a correct understanding of the text. The prefix "x" out of or from refer to the idea that the interpreter is attempting to derive his understanding from the text rather than his meaning into the text. Jadi jelas sekali itu ya. Yang disebut dengan exegesis itu apa? Exegesis itu apa? Kalau exegesis itu awalannya katanya itu X. X itu dari. Ya, dari atau keluar dari. Jadi dia mengeluarkan berdasarkan maksud teks. Beda dengan eise. Kalau eise itu into the text rather than his meaning into the text. Gitu ya. Bahasa simpelnya itu kita ini sebagai pembaca mencoba memaksakan pengertian kita ke dalam teks. Itu exegesis, itu yang keliru ya. Sementara kalau exegesis itu apa yang dimaksudkan oleh penulis teks, itu yang kita coba pahami, mengerti, dan itu yang kita terima. Gampangnya gimana sih? Ini, kalau exegesis itu kita memaksakan pendapat penulis teks Alkitab untuk kita mengerti dan kita terima. Kalau exegesis itu memaksakan pendapat kita sebagai pembaca, pengertian kita sebagai pembaca untuk diterima oleh teks Alkitab. Gitu. Masih di definition of exegesis, Walter C. Kaiser berkata begini ya. The term exegesis is derived from a translation of the Greek word. Nah ini ya. Ini sebenarnya yang disebut dengan exegesis dalam bahasa Yunani. Meaning is narrative or explanation. Paling gampang gitu ya. Jadi narration itu adalah exegesis. Explanation itu adalah exegesis. Jadi narasi ataupun juga eksplanasi itu dia mengeluarkan dari dalam. Bukan memasukkan ke dalam. Nah, apa yang dikeluarkan? Makna teks. Keluar maksudnya apa? Diungkapkan. Bukan memasukkan. Apa yang dimasukkan pikiran kita? Ke dalam apa? Ke dalam teks. Jadi kalau exegesis kita mencoba untuk menerima secara utuh apa yang dimaksudkan oleh Alkitab sehingga kita keluarkan pengertiannya. Sementara exegesis itu adalah kita memaksa supaya Alkitab sepakat setuju dengan apa yang kita pahami. Itu dua hal yang sangat berbeda dan kontradiktif sekali. Ya. Nah, exegesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah narasi atau penjelasan. Kata depan X dalam exegesis berarti keluar dari atau dari. Menunjukkan bahwa ide penafsir dimengerti. Perhatikan. Ide penafsir dimengerti dari teks. Bukan sebaliknya, yakni memasukkan pengertian penafsir ke dalam teks. Siapa penafsir itu? Saya dan Anda. Nah, exegesis Alkitabiah adalah suatu studi tentang penyataan atau wahyu Allah sebagaimana disampaikan oleh Perjanjian Lama dan Baru. Jadi exegesis Alkitab itu menyelidiki baik PL maupun juga PB. Oke, masih di the definition of exegesis. Ya. Bentuk verbal dari exegesis adalah exegomai. Secara harfiah dapat diartikan untuk membawa atau memimpin keluar dari. Ya, itu Walter C. Kaiser masih ya. Dia di buku Toward an Exegetical Theology, exegesis for preaching and teaching. Nah, istilah exegomai ini paralel dengan kata kerja sapar ya. Kita bisa cek dalam Kejadian 15 ayat 5, Imamat 15:13, ayat 31 ayat 35. Artinya apa? Menghitung atau penyurat penafsir Taurat yang identik dengan apa? Menceritakan. Menceritakan, menjelaskan. Jadi secara simpel itu begini. Exegesis itu mengeluarkan maksud penulis berdasarkan mengeluarkan maksud berdasarkan maksud penulis, sementara exegesis itu memasukkan pendapat penafsir atau pembaca agar diterima oleh teks Alkitab.
gitu ya. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Ya, masih di seputar definition of exegesis ya. Gordon V dan Douglas Stewart menjelaskan eksegesis adalah hal mempelajari Alkitab secara sistematis dan teliti untuk menemukan arti asli yang dimaksudkan. Ini jangan tersinggung kita ya sebagai pengkhotbah dan pengajar ya, ataupun yang sering Alkitab. Orang Islam itu banyak sekali menghafal Al-Quran, dan mereka itu mengutip bahasa-bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab untuk disampaikan, diterjemahkan secara literal gitu ya. Itu bukan show sebenarnya ya, bukan sombong-sombongan, membuktikan bahwa mereka itu mencoba untuk menjelaskan Al-Quran itu dengan baik dan benar dalam bahasa Arab, gitulah. Itu yang perlu kita pahami, kita mengerti dengan baik. Jadi ketika orang Islam tausiah atau ceramah menggunakan bahasa Arab itu maksudnya bukan untuk show, gitu, untuk pamer bahasa Arab. Tujuan utamanya itu apa? Supaya Al-Quran yang dalam bahasa Arab yang suci, yang diyakini oleh teman-teman kita itu disampaikan dalam naskah aslinya, dalam bahasa asli. Nah, ini menjadi stimulasi buat kita. Begini Bapak Ibu ya, jangan alergi ketika orang itu berkhotbah mengutip naskah asli, baik Ibrani maupun Yunani. Tujuannya bukan sombong-sombongan, itu untuk memudahkan pengertian yang lebih bisa diterima secara akademisi. Ya, ini contoh ya. Lebih daripada pemenang itu, dalam Roma 8 itu, istilah yang dipergunakan itu Hupernikomon. Jadi menang yang dimaksudkan di situ adalah menang yang dalam bahasa Inggris disebut apa? Present continuous. Menang secara terus-menerus. Menang di situ adalah satu keadaan atau kondisi yang dialami oleh orang percaya, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Itulah. Parsingnya begitu. Ya. Nah, terus teks yang berkata jika percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka akan diselamatkan. Dalam bahasa Indonesia itu tampaknya itu udah cukup, tapi itu sangat tidak cukup. Kenapa? Istilah yang dipergunakan dalam bahasa Yunani itu sotese. Sotese itu dia bentuknya itu indikatif future, parsingnya. Nah, indikatif future itu artinya apa? Yang disebut selamat itu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tidak bisa tidak, pasti akan yang pasti. Begitulah. Jadi ketika kita khotbah maupun mengajar menggunakan bahasa asli itu sebenarnya bukan show, bukan sombong-sombongan pamer-pamer bahasa, bukan. Dan tidak perlu pakai bahasa Yunani Ibrani kalau tidak memberikan pengertian yang lebih dalam atau memberikan makna yang lebih mudah. Nah, ini penting buat kita ya. Makanya eksegesis ini kita buat webinarnya supaya semuanya bisa memahami. Karena Alkitab ini kan bukan dikonsumsi oleh para pendeta lagi kan. Umat juga harus memahami, apalagi toolsnya sekarang sudah terlalu banyak lewat internet. Jadi pada dasarnya orang yang melakukan eksegesis itu berusaha untuk memahami sejarah dengan baik. Ya. Nah, eksegesis itu merupakan suatu upaya untuk memahami Alkitab dengan benar ya, untuk memahami maksud daripada penulis teks itu dengan lebih dalam lagi. Ingat loh ya, bahwa Alkitab itu ditulis zaman bahla atau di masa lalu. Dan kita harus memahami, mengerti ada perbedaan waktu yang begitu panjang untuk kekinian.
Nah, itu sebabnya kita harus memahami teks itu bukan di masa kini, tapi harus di masa lalu. Itu sebabnya saya menyampaikan dalam exegesis itu harga matinya itu adalah observasi, interpretasi, dan aplikasi. Itu kronologi, nggak boleh terbalik, gitu ya. Orang yang baca Alkitab kemudian memberikan aplikasi, maksudnya mulia, tapi secara keilmuan itu keliru, salah. Kenapa salah? Iya, orang baca Alkitab itu tidak boleh langsung diberikan penerapan. Harus diobservasi dulu teks itu. Ya, pakai hukum W5H1, 17 hukum struktur, dan lain sebagainya ya. Kemudian baru interpretasi, penafsiran gitu ya. Baru aplikasi yang saya sebut sebagai salib ya. Salib itu singkatan loh ya. Jadi perlu pertolongan untuk memahami bahasa dan keadaan-keadaan yang sesungguhnya yang terbelakangi teks itu sendiri. Ya, saya sebagai lecturer itu sepaham dengan V maupun Douglas Stuart ya, yang lebih melihat eksegesis dari fungsinya, yakni menemukan arti asli yang dimaksudkan. Begini, maaf ya, kitalah orang Kristen yang berani menjelaskan Alkitab, berkhotbah dan mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maksud saya bukan tidak boleh itu bahasa Indonesia. Tapi kita ini kan menjelaskan Alkitab. Kalau kita menjelaskan Alkitab dalam khotbah maupun juga mengajar, apalah gitu ya. Semestinya kita tidak boleh menghindari naskah asli. Kenapa? Karena naskah asli itu merupakan sumber primer yang harus kita gunakan. Sebutlah PL itu Hebrew dan Yunani itu adalah Greek ya. Bunyi-bunyi Greeknya dan Hebrew-nya harus ada, bukan tidak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita serius, ada tanggung jawab di dalam menyampaikan kebenaran itu. Jadi eksegesis itu jika dihubungkan dengan Alkitab berarti kenapa mengeluarkan makna yang terdapat pada kata-kata tanpa ditambah, tanpa dikurang. Kembali di pertemuan pertama saya ingatkan bahwa tidak bermaksud merendahkan lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kita tidak salah juga untuk mengecek terjemahan dari lembaga Alkitab Indonesia itu yang harus kita syukuri, tapi masih ada ruang yang terbuka untuk memberikan kritikan. Memberikan kritikan. Dalam artian apa? Ketika kita mempelajari naskah asli, ada tafsiran yang kurang pas, itu wajar. Tapi tujuan utamanya kan adalah sama. Gitu ya. Nah, eksegesis merupakan cara mengkaji yang paling tepat untuk menemukan dasar-dasar teologi yang benar. Langkah-langkah eksegesis, ini jangan lupa ini, harga mati loh ini. Analisis kontekstual, analisis sintaktikal, analisis verbal, analisis teologis, analisis homiletikal. Saya mengingatkan kembali, dalam kemuran Tuhan 16 tahun duduk di bangku kuliah, bukan karena bodoh ya. Karena proses perkuliahan itu panjang, maklum latar belakang saya ini bukan orang Kristen, supaya tidak menyesatkan maka saya sekolah. Supaya bisa bicara baik dan benar kepada umat maupun mahasiswa gitu. Saya masih dalam posisi berkata, inilah metode eksegesis terbaik yang diajarkan oleh Walter C. Kaiser. 5 analisis yang harus dilakukan. Analisis kontekstual, analisis sintaksis atau sintaktikal, analisis verbal yang meliputi leksikal, gramatikal, historikal, analisis teologis yang mencoba membandingkan secara komprehensif dari pikiran serta wahyu, baik pengertian maupun kata. Nah, mungkin juga analisis teologis ini dia bicara tentang apa teologi sistematika gitu, atau teologi biblika. Dan analisis homiletikal, materi yang dikhotbahkan tapi harus merupakan penafsiran ataupun juga komentari dari berbagai autor ya. Jadi homiletikal di sini yang dimaksudkan bukan bahasa khotbah, bukan ya. Tapi sesuatu yang disampaikan kepada umat
di mana kajian ini merupakan berbagai tafsiran atau komentari dari pakar terkait. Nah, kita sudah nggak usah pusing kalau ingin mengetahui tentang analisis homiletikal ini. Kita permudah saja langsung. Di sabda, di pertemuan pertama kan saya sudah tunjukkan itu. Ada tulisan si John Wycliffe, ada tulisan si Donald C. Stam, ada tulisan si Deep Hagelberg, ada tulisan dari siapa lagi? Matthew Henry, gitu ya. Nah, setidak-tidaknya itu sudah sangat menolong. Ada Utley dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan sekarang ini, apalagi dengan high-tech ini, internet ada di mana-mana, sudah tidak ada alasan buat kita untuk tidak prepare dengan baik untuk menyampaikan firman Tuhan atau mendengarnya. Karena medianya sudah cukup. Ya, mohon maaf kalau kuliah ini sedikit mengganggu Bapak Ibu karena ini membongkar kitchen, membongkar dapur kita sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai dosen yang akan memudahkan audiens umat untuk memahami bisa lebih dalam dibanding yang mengajar maupun yang khotbah. Kok bisa begitu? Iya, karena rahasianya, cara-cara atau teknik-tekniknya diberitahu. Masih di definisi ya, diulang kembali karena penting sekali ya. Perbedaan eksegesis dengan eksegesis begitu jelas. Eksegesis adalah penerapan dari prinsip hermeneutik yang dilakukan untuk menemukan pemahaman yang benar dari teks. Awalan X keluar dari atau dari mengacu pada upaya penafsiran yang berfokus untuk peroleh pemahaman dari teks. Sedangkan eksegesis yang paradoks atau berlawanan bermakna memasukkan pengertian ke dalam teks. Eksegesis ya. Nah, eksegesis akan dilakukan, eksegesis yang dilakukan itu tadi meliputi sintaktikal, kontekstual, theological, homiletikal. Ini yang tidak ada ini kontekstualnya. Ya, kita mulai lebih dalam lagi. Jadi cara mengajar saya itu webinar itu, pertemuan pertama itu dapat dikatakan apa? Perkenalan seluruh materi yang akan diajarkan dalam webinar ini. Itu sudah saya sampaikan introduction-nya, ya, pertemuan pertama. Nah, malam ini sampai nanti pertemuan terakhir itu sudah merupakan nugget-nuggetnya semuanya. Daging-dagingnya semua, artinya inti-intinya. Nah, timbul pertanyaan, prinsip pertama itu apa sih analisis kontekstual itu? Ya konteks, 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 konteks. Nah, konteks, konteks. Selalu gampangnya begitu kan? Kontekstual dong. Artinya apa? Ya harus sesuai dengan keadaan. Simpel sekali ke artinya. Padahal yang disebut dengan analisis kontekstual itu tidak hanya bicara sesuai dengan situasi dan kondisinya, tidak sesimpel itu. Kalau dalam bahasa general mungkin bisa begitu, tapi kalau dalam prinsip hermeneutik tidak seperti itu. Oke, jangan lupa loh ya, bahwa seluruh pertemuan kita ini buku pegangannya itu kan saya sudah kirim lewat e-book ya. Walter C. Kaiser, Toward and Exegetical Theology, Biblical Exegesis for Preaching and Teaching. Jadi jangan lupa itu ya. Ya tolong dibacalah baik. Kemudian jangan lupa itu di setiap pertemuan itu saya selalu kasih video 2, minimal 4 jam itu ya. Nah, kenapa itu untuk memudahkan? Jadi waktu masuk di Zoom saya ini selama beberapa kali ini ya semestinya dengan menonton video setiap pertemuan sebelum pertemuan 2 kali itu ada pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang nyantol. Artinya yang nyangkut di pikiran dan hati kita, ya ketika saya menjelaskan itu akan lebih tajam lagi. Dan tetap diberi kesempatan ya nanti di 30 menit terakhir untuk tanya jawab. Oke, Kevin Conner dan Malminnya menyatakan bahwa prinsip konteks suatu bagian tidak akan pernah dapat dipahami tanpa keseluruhan. Jadi bukan bicara keadaan saja itu karena kontekstual, tapi overall. Nah, konteks menjadi sangat penting menurut kajian yang utuh dengan harus mempertimbangkan 4 konteks. Jadi yang disebut dengan analisis kontekstual itu bicara tentang apa? Konteks seksi, konteks kitab, konteks kanon,
konteks setempat pada masa itu. Ini cocok ini ya, Interpreting the Scripture ya, di Portland, Oregon, bukunya si Kevin Conner nih. Jadi saya ulang lagi, analisis kontekstual itu bicara tentang konteks seksi. Nah, harus tahu dulu nih, apa itu seksi? Konteks kitab, apa yang dimaksudkan dengan konteks kitab? Konteks kanon, apa yang dimaksudkan dengan konteks kanon? Konteks setempat pada masa itu, apa yang dimaksudkan? Oke. Hasan Susanto menambahkan analisis kontekstual berguna untuk menemukan tujuan dan maksud ayat atau ayat-ayat yang ingin ditafsir ya. Nanti bisa dijadikan kutipan waktu Anda membuat skripsi, tesis, disertasi ya. Oke, jadi analisis kontekstual itu menjelaskan hubungan-hubungan satu sama lain dari apa yang tertulis dalam teks Alkitab. Dikaji ya sedemikian rupa sehingga diperoleh tujuan dan maksud tersusun dalam kesatuan pemikiran dengan mempertimbangkan lagi-lagi konteks seksi, konteks kitab, konteks kanon, konteks setempat. Jadi kalau konteks seksi ini mau disebut variabel atau judul, maka garis besar atau outline atau indikatornya adalah konteks seksi, konteks kitab, konteks kanon, konteks setempat. Oke, kita mulai dengan what is the meaning konteks section, section konteks. Konteks seksi adalah bagian nats terkait yang menjadi kajian utama atau nats kunci, yang juga dapat disebut sebagai konteks dekat. Nah, konteks dekat adalah bagian dari teks yang akan dikaji. Jadi konteks dekat itu apa? Konteks yang merupakan bagian dari teks yang akan dikaji. Persisnya sebelum atau setelah ayat yang akan ditafsir. Jadi konteks seksi itu bukan teks yang mau dikaji itu sesungguhnya. Tetapi bagian yang dekat atau terhubung langsung dengan teks yang utama yang mau dikaji. Gitulah. Nah, tapi ada penjelasan lebih lanjut. Kalau konteks dekat tidak ditemukan terkait dengan konteks seksi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah konteks dekat. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kamu tidak bisa menjelaskan satu kata jika tidak membaca berulang-ulang satu ayat. Kamu tidak bisa menjelaskan satu ayat jika tidak berulang-ulang membaca satu perikop. Kamu tidak bisa menjelaskan satu perikop jika kamu tidak berulang-ulang membaca satu pasal. Kamu tidak bisa menjelaskan satu pasal jika kamu tidak membaca berulang-ulang satu kitab. Nah, dijelaskan dalam kesempatan ini bahwa konteks dekat itu jika tidak ditemukan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita menggunakan konteks jauh. Tapi jangan lupa konteks jauh itu hanya digunakan bila kita tidak menemukan konteks dekat. Begitu ya. Analisis kontekstual, ini Walter C. Kaiser ya. Ini dia punya tulisan ini. Kan saya sudah ngomong dari awal bahwa Alkitab itu nomor 1 dalam belajar hermeneutik, tapi buku yang kedua setelah Alkitab itu apa? Bukunya Walter C. Kaiser ya. The word context is composed of two Latin elements, con together and tectus uvum. Hence, when we speak of the context, we are talking about the connection of through that runs through a passage, those like that we it into one piece. Nah, ini ingin menekankan bahwa kon itu bersama-sama. Jadi bersama-sama apa? Bersama-sama untuk mengeluarkan. Nah, ini lebih tepatnya lagi ya. Analisis konteks menguraikan hubungan atau rangkaian pemikiran satu dengan yang lainnya. Khususnya hubungan yang terkait, yang utama yang dikaji ya. Nah, ini lagi-lagi Walter C. Kaiser. We must therefore consider four level. Perhatikan dia bilang apa? Consider four level of context. Section context, book context, canonical context, and the immediate context. Ini sudah jelas ini ya. Halaman 71 sampai 72. Jadi yang dimaksudkan dengan analisis kontekstual itu, kan saya pertemuan pertama kan ngomong STT itu punya model menafsirkan teks atau mengeksegesis itu masing-masing berbeda. Cuma kita ini
orang akademisi yang harus punya standar, gitulah. 10 sekolah teologi ya mengeksegesis dengan 10 model. Aneh bin ajaibnya, 10 model itu juga tidak diambil dari satu contoh, gitu loh. Nah, makanya saya mengajar ini tujuannya apa? Kalau ditanya nanti waktu ujian, loh, kok bisa kamu punya eksegesis itu melahirkan 5 analisis kontekstual? Langsung saja jawab. Iya, kita pegang buku panduan daripada Walter C. Kaiser. Gitu loh. Kenapa harus ada pegangan? Memang nilai akademik itu tinggi kalau ada sumbernya. Begitu maksud saya. Jadi gaya eksegesisnya itu sumbernya ada. Tidak ngomong begini, kata dosen saya, di sekolah teologi saya, bukan begitu. Speak by data, itu bahasa bisnisnya. Bicara berdasarkan data, gitu. Jadi secara akademisi kalau ditanya bagaimana cara kamu menafsir, ada guidance-nya. Guidance-nya siapa? Ya buku ini, Walter C. Kaiser. Nah itu benar. Oke, jadi analisis kontekstual yang akan dikaji, maksudnya Anda mengikuti seperti dinyatakan Walter C. Kaiser loh ya. Perhatikan mahasiswa yang lagi nyusun skripsi tesis disertasi. Yaitu melakukan analisis seksi, konteks kitab, konteks kanon, konteks tempat pada masa itu. Oke, the book of context. Konteks kitab menjelaskan apa toh? Composition atau pengantar kitab. Jadi ini bukan sekedar menambah-nambah halaman skripsi tesis disertasi supaya tebal. Itu basi itu. Bukan itu yang kita mau. Tapi yang perlu kita perhatikan, sebutlah ya, dalam the book context atau konteks kitab itu, yang disebut dalam bahasa akademisnya itu adalah pengetahuan dan pembimbing, itu nama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kristen. Kemudian yang umum disebut introduction, kira-kira atau pengantar gitu ya. Ada judul, ada penulis dan tahun penulisan. Nah, saya kalau nguji selalu tanya begini. Ini semangat mahasiswa ini kan luar biasa ya. Nulis. Sudah sampai di kilometer 10, contoh begitu ya. Tapi ketika ditanya di kilometer 2, dia tidak tahu apa. Padahal dia sudah sampai di kilometer 10. Nah, timbul pertanyaan, the book konteks ini apa-apaan ini? Untuk apa? Nah, jawabannya adalah bahwa konteks kitab ini memberikan kontribusi terhadap tema proposisi atau judul skripsi tesis disertasi Anda. Gitulah. Misalnya Matius, judulnya ini apa kontribusinya? Ya harus dikonek-konekkan. Itulah kepiawaian ataupun juga itulah kelihayan kehebatan Anda sebagai researcher atau student ataupun juga orang yang belajar Alkitab. Gitulah. Penulisnya siapa? Kan penulisannya kapan? Nah, ini semua harus dipelajari, tujuannya apa? Dikonek-konekkan, dihubung-hubungkan dengan tema proposisi atau judul Anda. Kalau tidak sulit, ini akan jadi apa ini? Mubazir. Tidak ada hubungannya gitu loh. Nah, selama ini kan terjadi kan begitu kan. Tulisan-tulisan itu ya. Ya, saya tulis karena dosen memerintahkan. Maaf ya, setelah dicek dosennya juga nggak tahu. Karena dosennya itu ternyata digituin juga dengan dosen sebut. Ini untuk apa Pak? Pokoknya tulislah. Saya waktu dulu juga begitu kok. Nggak bisa begitu lagi zaman now. Zaman now itu sudah harus ada jawaban. Bahwa ini ada hubungannya dengan judul kamu. Latar belakang dan tujuan penulisan tentu. Misalnya Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Sudah punya latar belakang dan tujuan tersendiri. Nah terus, bagaimana dengan judul saya, karya ilmiah saya? Ya dikoneksikan di mana posisinya. Karena tidak mungkin tidak ada hubungan. Mengapa? Karena kamu ngambil nats dari kitab itu. Misalnya kamu ngambil nats dari Matius 28, ayat 19 sampai 20. Latar belakangnya itu pasti ada hubungannya dengan Matius 28, ayat 19, 20. Jadi
Injil Matius, latar belakangnya maupun tujuan penulis Injil Matius pasti ada hubungannya dengan Matius 28 dan 19-20. Pak, kalau enggak ada, ya dicari, itulah tanggung jawab sebagai student. Kehebatanmu sebagai student itu ada di situ. Pak, enggak ditanya kok sama dosen waktu ujian. Ya terserah. Tapi kalau saya ingin memberikan yang terbaik supaya Anda tidak ngecap nulis, tapi tidak bermanfaat. Gitulah. Jangan lupa loh, harus lebih cerdas minimal selangkah. Atau next level minimal selangkah. Dibanding dengan audiens, student, ataupun juga jemaat. Survei, koneksinya apa dengan tema proposisi atau judul? Ciri-ciri, garis besar. Nah, apakah harus judul, tema, dan tahun penulisan? Enggak juga. Yang paling penting itu apa? Penulis dan tahun penulisan. Misalnya bagian pertama. Yang kedua, latar belakang dan tujuan penulisan. Terserah kalau mau ditambah lagi. Nah, terus yang ketiga ini apa? Terserah mau survei ciri-ciri teologi, yang paling penting itu tidak boleh dilupakan oleh garis besar. Apa sih tujuannya garis besar dibuat? Ya, pokoknya dibuat, Pak. Bukan. Rasionalisasi daripada outline kamu dengan teks itu bisa terlihat, tergambar gitu. Bahwa outline kamu itu benar. Nah, saya ngomong haram hukumnya itu ya. Dalam tulisan itu mengcopy paste atau mengutip outline orang lain. Kok bisa iya? Justru Anda di sini harus berkreasi. Tulisan orang lain itu melalui e-book maupun buku itu compare. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan yang copy paste. Kenapa? Karena mungkin saja judul kamu itu tidak ada di dalam subtitle ataupun juga cabang atau bagian daripada garis besar. Gitu loh. Terus maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, garis besar ini harus menggambarkan atau tidak bertentangan, bahkan memberikan dukungan terhadap posisi teks yang akan kita kaji. Gitu ya. Nah, pertemuan pertama kan saya sudah ngomong, saya ini orang Injili konservatif. Malaikat dari surga saja ngomong buat saya tidak terlalu penting. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi cuma manusia. Kok bisa begitu? Iya. Karena Paulus ngomong, jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain, di antara kami atau malaikat dari surga terkutuk. Nah, kita sudah sepakat nih, sebagai orang-orang Protestan, bahwa kebenaran absolut itu adalah Alkitab yang tidak pernah salah. Jadi semua konsep-konsep, teori-teori, filsafat-filsafat, apalah namanya penglihatan, nubuat, dan sebagainya, itu harus tunduk dan dihakimi oleh Alkitab. Gitu. Kenapa kok saya katakan demikian? Iya, harus strong point di situ. Kalau enggak, nanti repot. Apalagi gerakan ngeroh yang kebablasan itu kan berbahaya. Bukan berarti saya tidak menyetujui. Saya orang Injili yang karismatik. Mempercayai ya. Oke. Saya masukkan lagi ya Zoom. Baik. Kita lanjutkan. Kanonik. Reader Boss. Ya. Dengan Beckwith. Menulis kanon adalah daftar kitab-kitab yang dipakai gereja dalam ibadahnya. Kanon juga berarti aturan atau sandaran. Karena itu, arti kedua dari kanon ialah daftar kitab-kitab yang diakui gereja sebagai yang diilhamkan, yang menentukan bagi iman dan praktek hidup. Ini standarisasi itu ya. PL dan PB itu yang 66 itu ya. Pengertian kita tentang pengilhaman menuntut bukan hanya bahwa kita menetapkan naskah asli dan mengenal sejarah masing-masing kaitannya yang ada di dalamnya, tapi juga kita harus menelusuri seteliti mungkin pertumbuhan gagasan kanon dan kanon itu sendiri. Jadi gini,
mahasiswa itu kan kadang-kadang bertanya, Pak, untuk apa kita kok harus capek-capek cari referensi terkait dengan kitab kita itu di kanon? Bukankah dari zaman dulu, sekitar 395 sebelum terakhir, bahwa Alkitab itu sudah di kanon, Pak? Betul. Tapi perkembangan kanon dan penggunaan teks-teks itu dalam naskah-naskah itu yang perlu dicari dan ditemukan oleh student atau kita. Untuk apa? Untuk memberi penguatan secara general. PL dan PB itu sudah tidak usah diotak-atik. Mulai dari kejadian sampai wahyu itu sudah di kanon. Nah, terus kenapa kok perlu ada referensi lagi untuk kanonik terhadap satu kitab? Iya. Untuk mengetahui perkembangan. Sebab PL dan PB itu tidak pernah menulis tentang kanon itu sendiri. Dan tokoh-tokoh siapa saja yang menggunakan atau menganggap itu sebagai kanon. Lah, kan sudah diakui bahwa gereja itu bahasa lisan. Sebagai seorang akademisi tidak bisa begitu. Sebagai seorang akademisi itu, referensi itu hal yang paling penting. Karena ini kita apa? Ilmu. Nah, jadi eksegesis itu bukan hanya bicara tentang faith, bukan, tapi juga bicara tentang knowledge. Itulah, itu yang saya maksudkan ya. Jadi dengan perkembangan-perkembangan kanon dan penggunaan teks itu, maka kita memahami bahwa tidak ada unsur paksaan sebenarnya untuk menerima kanon itu. Tetapi memang kita harus terima. Kenapa? Karena faktanya itu digunakan teks-teks itu. Gitu ya. Maksudnya apa toh Pak? Begini. Gini ya. Kita ini saudara seiman. Waktu pandemi kemarin itu ada beberapa orang yang saya sebutkan bablas, arogan. Arogannya itu apa? Dia menganggap bahwa apa yang ditulis itu sajalah yang diterima. Sehingga kurang menghargai pandangan pendapat bapak-bapak gereja. Kemudian mengklaim dirinya yang paling benar. Setelah dicek, maaf kata, studi teologinya juga nggak jelas. Tapi ngotot untuk diterima. Itu sensasi spiritual tuh. Nah, kita harus menghindari, tidak boleh lagi. On the track aja dah, sesuai dengan aturan atau rule. Ya. Jadi, tidak boleh eksegesis kalau tidak memahami metodenya, bagaimana caranya. Nah, kanon ini menjadi penting, kenapa? Karena dengan di kanon sajalah maka kita bisa menerima teks itu sebagai kebenaran absolut. Yang nilainya itu tidak bisa berubah karena itu sudah divalidasi oleh Roh Kudus sendiri. Artinya itulah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah berubah. Alkitab kan ngomong tajam sekali ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan itu kekal selama-lamanya. Nah, yang dimaksudkan tinggal kekal selama-lamanya itu firman Tuhan. Berlakunya itu kekal. Itu maksudnya ya. Ya, masih di kanon tadi nih ya. Bahwa kanon itu dipahami oleh Roh Kudus ya. Sehingga disebut firman Allah. Oke. Terus the immediate context. Apa sih maksudnya ini? Mau bicara apa toh? Ini berhubungan dengan teks yang akan dikaji fungsi sebagai ide pokok biasanya berkisar beberapa pasal sebelum dan sesudahnya. Atau yang disebut dengan konteks dekat. Oke. Terus contoh analisisnya. Ya, saya mungkin berikan kesempatan dulu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu silahkan. Halo? Ada pertanyaan? Masih menyimak, Pak. Oh, masih menyimak ya. Iya. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Tadi yang stalib itu singkatan B-nya yang terakhir apa ya, Pak? Oh, sistematis, aplikatif, aplikatif, logis, interest, praktis. Interest, ya. Praktis. Praktis ya, P-nya ya. Oh, bukan B, Pak. P. P, praktis. P, oh. Ya. Praktis itu kan artinya apa? Bisa diukur ya.
Ya, maksudnya bukan salib B, tapi Ya, P ya Pak ya? P ya. Nah, misalnya Ya, gini, makasih, Pak. misalnya gini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Omong kosong kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam artian begini, baca Alkitab setiap saat. Tidak ada waktu lagi untuk makan, minum, tidur, atau bekerja. Maka yang disebut praktis itu harus terukur. Misalnya gini, membaca Alkitab setiap pagi sembari melakukan saat teduh. Nah, itu bisa diukur. Ya, ya. Nah, bisa diukur ya. Penerapan itu dia jangan terlalu ngambang. Ya harus bisa diukur. Misalnya murah hati. Bagaimana murah hati? Harus bisa diukur. Contohnya apa? Melihat saudara seiman kesusahan, maka memberikan dukungan finansial. Nah itu terukur. Tidak semua saudara seiman kan susah loh, gitu Ya. kan? Iya, Pak. Ketemu semua sama orang dikasih duitnya, habis Pak, tidak punya lagi. Itu Oke, maksudnya. terima kasih, Pak. Ya, thank you. Ya, masih ada lagi? Iya, selamat malam, Shalom. Ya, shalom, Ibu Pendeta itu ya. Saya mau sedikit penjelasan lagi mengenai konteks seksi itu, karena mau diperdalam lagi, lebih jelas lagi. Ya, jadi konteks seksi itu sebenarnya konteks dekat. Konteks dekat itu apa toh? Sebagai contoh, misalnya kita ngomong Matius 4 ayat 11 sampai dengan ayat 1 sampai 11 itu kan bicara tentang apa? Pencobaan di padang gurun. Nah, ketika kita mengambil teks Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu tidak muncul tiba-tiba itu. Yesus itu kan tidak tiba-tiba bahasa orang Jakarta ujuk-ujuk ada di padang gurun, tidak. Itu pasti ada cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya itu bicara tentang apa ya? Cek di Matius pasal 1-nya. Terus cek lagi setelah pasal 4 itu kira-kira apa. Nah, biasanya yang disebut konteks seksi ini kan ada hal yang terkait kan. Maka di garis besar itu dia harus sinkronis. Jadi garis besar itu harus sinkron dengan konteks seksi. Maksudnya gimana? Begini. Konteks seksi itu merupakan bagian dari sebutlah outline gitu ya, konteks seksi. Nah, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu teks utama yang mau dikaji. Nah, yang berhubungan dengan itu apa? Nggak tahu apakah pasal 3 atau pasal 2 atau pasal 4. Bisa saja begitu. Bisa sebelum dan bisa sesudah atau dua-duanya sebelum dan sesudah. Gitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Kenapa kok begitu? Supaya itu satu cerita itu kalau kita tidak paham atau tidak mengerti dari awal itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena nantinya akan bermakna berbeda. Itu penting sekali ya. Terlalu banyak contoh, gitu ya. Terlalu banyak contoh. Ini secara simpel aja ya. Contohnya gini, loh, kok bisa ya pendeta nabrak orang? Itu sudah pada inti permasalahan. Pendeta nabrak orang. Padahal ceritanya tidak begitu. Bukan pendetanya yang nabrak. Pendetanya itu lewat di jalan itu. Kemudian lihat orang yang lagi ditabrak dan dia menolong. Tapi si yang nabrak sudah pergi. Namun karena tidak tahu ceritanya dari awal, keberadaan pendeta itu, maka pendeta itu dituduh sebagai apa? Orang yang menabrak. Nah, untuk mengetahui bahwa pendeta ini nabrak atau tidak, itu tidak bisa langsung lihat saat itu, tidak bisa. Harus lihat dulu. Ceritanya itu pendeta itu sampai di situ tuh, di tempat kejadian itu, bagaimana awalnya. Nah, itu baru tahu. Atau sesudahnya seperti apa.
Jadi satu cerita itu tidak bisa langsung fokus kepada teks yang dikaji. Harus tahu sebelumnya. Ceritanya kok tentang pernikahan. Misalnya ya, kok harus sepadan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sebutlah begitu ya. Nah, itu ceritanya bagaimana ya? Ada tuh orang yang nikah tidak sesama orang percaya. Yang tidak percaya Yesus jadi Kristen, jadi orang yang saleh, lebih saleh dibanding dengan pasangan sebelumnya. Nah, berarti Alkitab salah dong? Nggak begitu ceritanya. Perhatikan dulu ceritanya. Dari awalnya seperti apa. Lihat secara komprehensif, disebut menyeluruh. Lihat secara kohesif, dalam artian saling terkait. Begitu ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, thank you. Masih ada lagi? 200. Pertanyaan? 10. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. 22. Kita langsung ya. 500. Kita langsung, ini contoh ya. Ini cuma contoh aja ya. Ini punya mahasiswa yang saya pinjam ya. Dia menulis, bisa lihat kah? Atau diperbesar dulu ya? Bisa lihat tulisannya? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa ya, jelas ya, oke. Nah, dia mengkaji implementasi penginjilan menurut Roma 3:23. Ini teks bahasa Indonesianya kan. Nah, itu kalau kita eksegesis harus ada teks Yunaninya. Tapi ini tidak tiba-tiba, harus diberi kalimat pengantar. Teks Alkitab Roma 3:23 sampai 28 merupakan terjemahan baru. Ini terjemahan baru ya. Yang diterjemahkan dari mana teks Alkitab bahasa Yunani. Itulah. Jadi bukan mengcopy semua terjemahan-terjemahan, bukan begitu. Terus kenapa tidak perlu pakai NIV, kok tidak perlu pakai King James? Iya, karena dinilai bahwa terjemahan baru ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani. Idealnya memang begitu. Nah, untuk membuktikan ini atau benar atau salah, nanti itu ada di analisis verbal. Nah, ini kan bahasa Yunani kan? Nah, Bapak Ibu sekalian tidak bisa dong tinggalin ini. Ini apa ini? Tidak ngerti saya. Ini sombong sekali yang nulis. Seolah-olah begitu kan? Padahal enggak. Memang harus ditulis gitu, harus dikutip. Nah, harus diberikan transliterasi atau cara membaca. Nah, 23 kan? Oh, dia tidak pernah belajar bahasa Yunani. Ini bacaannya apa? Pantes. Dari mana? Ini. Itulah. Begitu kan? Oh, ini apa ini bacanya ini? Gar. Ini sudah muncul ya. Langsung. Sorry. Kecepatan. Bible Works-nya dia ini belum diundang, sudah datang duluan, rajin sekali dia. Bentar ya. Saya masukkan lagi dia ya. Oke, bisa lihat? Bisa ya? Gimana teman-teman bisa lihat? Halo? Belum, Pastor. Oh, Cuma belum ya? sana PDF doang dan folder doang. Oh gitu ya. Nah, ngomong ya supaya ada interaksi yang baik. Oke. Nah, ini bahasa Yunaninya ya. Nah, Bapak Ibu, aduh gimana cara ngutipin? Tidak usah susah. Ini misalnya kutipan 22. Ini sudah di sini. Perjanjian baru Indonesia Yunani cetakan kedua. Nah, terus ini ngambil dari mana ini? Tidak usah susah. Ini sudah dari sini, kutipan 23. Kutipan 23 itu apa? Ini HTTP. Ya kan? Ini sudah ada ya. Nanti dilihat di YouTube-nya. Nanti malam saya sudah berharap bisa dikonvert rekaman ini.
Nah, ini dijelasin lagi. Untuk apa itu TB itu, terjemahan baru? Karena itu yang paling cocok menurut kita di negeri ini, terjemahan baru kan. Nah, terus untuk apa itu Alkitab Yunani PB itu? Oh, untuk memudahkan penjelasan. Gitulah. Harus jelasin. Jadi bukan cuma kutip-kutip, kepentingannya apa itu harus diberitahu. Karena waktu ujian nanti kan itu memudahkan kita sebagai penguji. Oh, ini berarti studentnya ngerti, paham. Kenapa kok kutip-kutip bahasa Indonesia, TB, bukan terjemahan sehari-hari, tapi terjemahan baru. Kenapa kok kutip Yunani? Kenapa kok kutip transliterasi? Jadi TB itu dipakai terjemahan baru itu karena itu yang dianggap memadai, paling cocok. Yang kedua itu Yunani PB itu apa? Untuk memudahkan kajian Alkitab. Sedangkan transliterasi secara baca itu apa? Untuk memudahkan penyebutan atau cara baca. Ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya langsung masuk ke analisis kontekstual. Nah ini, ya. Nah ini dijelaskan konteks seksinya contohnya. Konteks seksi dari Roma 3:23, 28 menyatu dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan pasal 5:21. Ini malah mundur dia konteks seksinya. Sesudah pasal 20 ayat 28 sampai pasal 5 ini. Nah, tapi ini harus dijelaskan. Nggak bisa ngomong begini doang. Ya. Tolong nih ya, student ini, Bapak Ibu yang mengajar Alkitab ya. Nggak boleh. Di awal konteks seksinya itu ini, Roma 3:23 sampai pasal 5:21. Nggak boleh. Harus dijelaskan ada apa. Nah, ini ya. Ini terkait dengan apa penyediaan kebenaran yang dimiliki oleh Allah, sebutlah begitu ya. Nah, kebenaran ini kan merupakan apa nih? Sebutlah ini kata kuncinya ya. Satu, pembenaran oleh iman diimplementasikan. Roma 3:23 sampai 31. Ya. Dua, melalui implementasi penginjilan. Jadi pembenaran yang dimaksudkan itu oleh iman itu diimplementasikan melalui apa? Satu, penginjilan. Kedua, pemahaman satu Allah untuk semua orang. Gitu? Nah, kalau begitu sebenarnya konteks seksinya dari Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu, kalau disebut mulai dari Roma 3 ayat 23 sampai pasal 5 ayat 21, itu harus dijelaskan. Contohnya ya, Roma 3 ayat 23 sampai 31 itu bicara tentang apa? Pembenaran oleh iman diimplementasikan. Nah, dibuktikan. Implementasinya maksudnya apa? Melalui penginjilan. Yang kedua apa? Pemahaman satu Allah untuk semua orang. Oke, sudah betul dong. Terus yang kedua apa? Oh, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 25. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga apa? Oh, berkat dan keyakinan yang menyertai pembenaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Masih ada dong. Ada. Keempatnya adalah Adam dan Kristus dibandingkan. Pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, ini kalimat yang harus muncul di konteks sesi. Jadi jelaslah bahwa Roma 3 ayat 23 dan 1 terkait dengan penyediaan pembenaran yang dimulai oleh Allah. Secara khusus, Roma 3:23 merupakan bagian yang menjelaskan tentang implementasi penginjilan. Sehingga dapat tepat digunakan sebagai kajian Alkitab. Nah, kalau misalnya Ibu Pendeta Aide sudah ngelot di 1 Korintus pasal sekian ayat sekian, itu nanti di konteks seksi itu harus ada bunyi begini. Ya, 1 Korintus bla bla merupakan bagian yang menjelaskan tentang apa? Kesucian pernikahan misalnya. Gitu kan? Tapi ini Roma 3:23 sebagai teks utama ini harus dijelaskan. Ini dari mana ceritanya nih? Kok langsung ngomong terkait dengan implementasi penginjilan? Harus ada rumusan. Oh, ternyata itu bagian yang tidak terpisahkan dari Roma 3:23 sampai dengan pasal 5:21. Kira-kira gitu ya. Oke. Konteks kitab Roma. Nah ini. Penulis dan tahun penulisan. Ini kan gampang kan? Minggu 2 hari yang lalu kan saya sudah kasih tahu ya lewat sabda ya. Latar belakang dan tujuan. Terus intinya apa ini sebenarnya? Mau ngapain toh? Ini nanti yang disebut dengan konteks kitab ini harus ada penjelasan. Coba kita lihat ya. Ada enggak? Harus ada penjelasan terkait dengan apa penginjilan.
Karena temanya kan implementasi penginjilan. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena nanti ini konteks kitab ini menjadi mubazir. Kalau tidak ada hubungannya dengan implementasi penginjilan. Pak, saya kok susah menemukannya. Saya mau kasih tahu. Harus diupayakan. Harus dicocok-cocokkan, tidak bisa enggak. Kok bisa? Iya. Karena nanti kamu punya kajian itu akan rontok, lemah, tidak kuat. Bila tidak ada koneksinya dengan konteks kitab. Nah, salah satunya nih contohnya nih. Tadi kan implementasi penginjilan kan harus ada bunyi-bunyi penginjilan. Ini ya, dikunci dengan kalimat begini ya. Kerinduan Paulus untuk bertemu jemaat Roma begitu kuat, namun di sisi yang lain Paulus juga sangat menginginkan untuk melakukan penginjilan ke Spanyol. Oh, kontribusinya itu ternyata. Gitulah. Jadi kontribusi menyelidiki kitab suci, analisis, ini pelannya dia hilang kabur ya. Sorry ya. Nah ini kepentingan daripada student atau researcher atau author terkait dengan konteks kitab Roma itu jelas. Penulis dan penulisannya, kan Paulus kan latar belakang dan tujuan penulisannya, ya. Terus pelan-pelan. Penerimaan sampai di situ aja dulu. Ternyata kontribusinya ini, kontribusinya adalah ada kerinduan Paulus yang terkoneksi dengan implementasi penginjilan. Tapi dijelaskan apa itu bertemu jemaat Roma begitu kuat. Namun di sisi yang lain Paulus juga sangat ingin melakukan penginjilan ke Spanyol. Oh, berarti betul. Begitu loh. Jadi harus selalu bersinggungan, harus selalu berhubungan. Jika tidak itu salah. Penerima tema dan garis besar. Nah, saya katakan tadi kan yang paling utama ini apa? Garis besar. Connect nggak kira-kira? Ini harus sama ini. Garis besar itu harus sama dengan konteks seksi. Dia kalau enggak salah. Tidak boleh berseberangan. Itu merupakan satu kesatuan ya. Nah, coba kita lihat ya. Perhatikan. Sama enggak ini? Pasal 3 ini. Adanya penyediaan kebenaran yang mulia oleh Allah. Sama. Dengan di konteks seksi kan. 4 bagian enggak dia sebut lagi. 4 bagian sama. Artinya apa? Bahwa konteks seksi itu tidak boleh berbeda dengan garis besar. Mungkin di konteks seksi penjelasannya lebih dalam, di garis besar tidak luas, tetapi dia harus sama. Gitu loh. Nah, implementasi penginjilan kan ini kan, jelaskan kan? Ini outline loh ini. Bukan lagi bicara tentang konteks seksi. Artinya apa benar? Nah, coba perhatikan kalimat ini. Bawah. Ini kepentingan membuat garis besar ya. Nih, secara khusus Roma 3:23-28 ya, menjelaskan tentang implementasi penginjilan sehingga tepat digunakan sebagai kajian Alkitab. Gitu ya. Ini konteks kanon Romanya ya. Dijelaskan apa itu kanon, asalnya, sejarah pemakaiannya, artinya gitu ya. Terus ini masih dia mulai jelaskan bahwa kitab-kitab yang di kanon itu dalam kanon Syria. Nah, itu adalah surat-surat Paulus. Kalau begitu surat-surat Paulus, itu salah satunya adalah Roma. Jadi kanon Syria itu sudah memvalidasi tentang surat Paulus. Nah, Irenaeus dan Eusebius juga menyetujui Roma sebagai kitab yang di kanon. Cek siapa Irenaeus dan Eusebius ini, siapa orang hebat. Kalau mau dijelaskan lebih jauh lagi. Nah, jadi harus diakui bahwa ini kan executive summary, statement sebelum memulai pokok pikiran yang baru itu harus ada. Jadi harus diakui bahwa surat Roma merupakan salah satu kitab yang di kanon. Pasti pentingnya di kanon sehingga menjadi layak untuk dikaji atau dijadikan sebagai kajian Alkitab untuk implementasi penginjilan. Kalau tidak di kanon, tidak perlu. Gitulah. Paham ya? Oke. Nah, konteks tempat sekarang ya. Nah, jelaskan.
keadaan setempat itu seperti apa. Ya. Konteks setempat mengungkapkan keadaan setempat, baik tempat berada pembaca maupun penulis kita pada saat itu. Surat terutama ditulis oleh Paulus tahun sekian. Nah, perhatikan keadaannya. Kota Roma pada zaman Perjanjian Baru. Nah, ini sudah merupakan konteks apa? Konteks setempat. Sistem pemerintahan. Nah, ini konteks setempat. Kalau kita itu apa di Indonesia? Ipoli sexbut hankam. Kira-kira begitulah. Ini semuanya nih. Nah, terus apa singgungannya dengan implementasi penginjilan? Harus ada. Pokoknya begini, apapun kalau orang Indonesia bilang makanannya, ya, testosteron minumannya, gitu kan. Jadi apapun yang kamu bahas, tidak boleh tidak ada hubungan atau singgungan atau connection dengan tema proposisi atau judul kamu, tidak boleh tidak. Harus ada, gitu ya. Baik. Masih kita kasih kesempatan 15 menit. Ada yang mau tanya silahkan. Mari Bapak Ibu. Pastor Siten mau kasih komentar mungkin. Atau sudah semakin berat ini eksegusisnya dia mulai puyeng. Belum lagi Pak, nanti. Oh nanti ya, oke. Atau Ibu Pia ada pertanyaan silakan. Nanti pendeta pas. Pas dulu ya. Oke, silakan yang lainnya nih. Silakan. Ya, bagaimana nih, my brother dari Papua, Ishak Kri? Halo. Ya, Pak Dokter. Gimana, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi segar kembali. Oh, segar kembali. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau tambahkan sesuatu, I think it's okay lah ya. Untuk mempermudah, menambah kesabaran. Mungkin dalam mengeksegesi sebuah ayat atau sebuah kitab, kadang-kadang seperti tadi yang dari Roma, itu kalau konteks seksi sama konteks jauhnya baik, tapi ketika biasanya kita berkhotbah, kadang muncul ide lain, beda dengan kita menulis. Gitu ya. Iya. Jadi ada yang dieksegesi keluar secara tiba-tiba, seksinya sama jauhnya lumayan. Gitu ya. Dan ya saya melihat kadang-kadang para pengkhotbah berakselerasi atau seperti manuver ke ayat-ayat yang kelihatannya bunyinya sama, tapi sebenarnya latar belakangnya dan ini jauh. Misalnya kita tahu bahwa PB tidak semua kutipan di PL kan ada. Begitu juga dengan PL dan PB. Mungkin itu Pak Dokter yang kadang-kadang saya mendengar agak bingung dengan pengkhotbah yang ekspositori dan macam-macam itu. Kalau menulis sih bisa, tapi ya mungkin seperti yang Pak Dokter katakan tadi. Tiba-tiba ada muncul ayat-ayat siluman yang kelihatannya enak, nyambung. Oke sih, terima kasih Pak Pendeta Ishak. Ini kita bicara heart to heart lah ya, heart to heart. Jadi gini, kalau dalam konteks menulis memang sebaiknya jangan, ya. Tapi kalau dalam konteks preaching, saya kira asal tidak terlalu berseberangan, ya masih oke lah ya. Kenapa? Karena kalau preaching itu kan prinsipnya Pak, memberkati umat kan. Ya, memang kita alumni dari STI, terutama dari Jogja, itu seolah-olah kalau tidak expository preaching itu apa ya, pikiran, hati dan telinganya gatel. Kira-kira begitu kan? Karena Dr. Chris Marantika sebagai founder yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak itu sangat kental dengan expository preaching-nya kan. Nah, maksud saya begini,
ketika eksegesis itu diberikan, ya, kalau sebutlah itu bukan ilustrasi, tapi ada pemikiran yang tiba-tiba keluar sedikit, tidak apa-apalah, dimaklumin saja. Toh nanti balik lagi, kira-kira begitu loh. Asal jangan terlalu jauh, gitu kan. Nah makanya waktu berkhotbah itu kan sudah ada temanya, sudah ada outline 1, 2, 3-nya, kira-kira begitu kan. Nah sebenarnya itu salah satu remote control. Maklum ini ya, pendeta ini kalau sudah pegang mikrofon kan malaikat pun tidak berkuasa untuk memberhentikannya. Iya Pak Dokter. Mungkin yang menurut saya kita hati-hati karena seperti yang Pak Dokter jelaskan dari pembukaan kemarin, itu kan kita sedang mengeksegesis untuk menulis dan berbicara juga, dan memang dasar kita kan kitab suci, itu jelas. Tapi ada disiplin ilmu lain yang punya relasi dengan eksegesa. Makanya saya berpikir hati-hati juga, karena Pak Dokter kan ngajar kita sekarang. Ini kita sedang belajar. Jadi seperti kemarin menjelaskan tentang introduksi. Introduksi itu harus jelas supaya eksegesanya jelas. Juga hermeneutik itu jelas. Kadang-kadang seperti itu Pak Dokter. Izin Pak Dokter mungkin jelas. Jadi memang orang berkhotbah ya Alkitabnya dibaca benar, tapi introduksinya kemana-mana. Eksegesa hermeneutiknya jadi kabur. Iya, setuju. Pak Dokter. Ya, thank you Pak Ishak sebagai pembelajar dan juga sebagai gembala ya, orang yang serius untuk mengajar umat maupun student gitu ya. Gini, saya ada pada posisi the middle way, bukan berarti sepakat atau setuju utuh 100% terhadap para pengkhotbah yang sebutlah tanda kutip mengalami kesulitan mengeksegesis teks ya. Karena kita juga harus melihat bahwa pengkhotbah ini juga punya kelebihan-kelebihan lain di sisi yang lain gitulah ya. Nah, jadi kita harus melihatnya secara general. Bahasa saya kalau dalam metode itu memang betul indikator dominan itu cuma satu dalam satu variabel ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan mengindahkan indikator-indikator lainnya, karena indikator lainnya itu juga patut diperhitungkan. Gitulah. Nah, ini kan refreshing lagi sebenarnya. Pertemuan ini kan merefresh lagi kita untuk wake up supaya betul-betul para preacher, para pastor itu prepare dengan serius. Serius, kenapa? Karena berkhotbah selama 30-45 menit itu adalah waktu emas. Gitu ya. Harus dipersiapkan joknya berapa menit, gitu kan. Terus observasinya berapa menit, interpretasinya berapa menit, harus dipikirkan juga penerapannya seperti apa. Nah, kalau di luar negeri itu kan seorang pastor itu sedikit berbeda dibanding dengan saya. Indonesia itu para pendeta itu hebat loh, multifunction, semua serba bisa, gitu. Mulai dari bersih gereja sampai mengubur mayat, hebat kan? Semua digarap tuh di Indonesia ya. Nah, kalau di luar negeri, saya pernah pelayanan di sana, ada pendeta yang memang sorry to say jobnya cuma preaching aja, cuma khotbah aja, tanggung jawabnya. Pokoknya di luar itu dia tidak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi preachingnya excellent punya, gitu loh. Wow punya, emas istilahnya gitu ya. Luar biasa high quality, gitu loh. Nah, cuma kan untuk konteks Indonesia itu kita ada gereja tertentu, tapi tidak banyak gitu ya. Jadi saya sambut baik dan sangat sepakat dengan Pak Pendeta Ishak bahwa dalam berkhotbah itu harus jelas ya. Introduction-nya yang disebut pengantar, dalam hal ini kan analisis kontekstual kan, konteks seksinya ya, maupun juga konteks kanonnya mungkin, atau juga konteks setempat pada saat teks itu ditulis. Begitulah kira-kira.
itu baru bicara satu loh, malam ini baru bicara satu, jadi analisis kontekstual. Ya. Hari minggu depan kita bicara analisis sintaktikal gitu ya, supaya bisa komprehensif. Ya, thank you Pak Ishak, Pak Pendeta Ishak, the best friend dari Papua ya. Ya silakan yang lain, silakan. Ibu Linda tadi sudah buka Zoom ya. Silakan, Ibu Linda yang lagi nyusun tesis nih. Adakah kegalauan di hati? Silakan. Di unmute dulu. Nanti saya pelajari ulang materinya lagi Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan pasti gitu kira-kira ya. Ya. Ya memang mesti terus. Saya akan berikan saran bahwa tidak harus lama-lama, tapi to be continue. Daripada 1 bulan 1 hari, tapi setelah 1 hari itu tidak nulis-nulis, tidak baca-baca, itu kekeliruan. Ya mungkin dalam 1 minggu 3 kali, tapi terus-menerus gitu ya. Itu jauh lebih baik. Iya. Seperti botol ya, botol itu kan mulutnya kecil. Kalau ditumpahin air banyak belum tentu penuh. Tetapi kalau pelan-pelan dengan kapasitas yang sama dari air di botol yang berbeda kemudian tuangkan secara perlahan-lahan, dia akan penuh juga. Kenapa tidak ada yang terbuang? Kira-kira begitulah ya. Ya, thank you. Silakan teman-teman yang lain. Ada Pak Pendeta Heri Poli. Ya, Pak Heri mau kontribut mungkin? Silakan Pak. Ya, saya menyampaikan kembali bahwa khususnya mereka yang sedang membuat karya ilmiah, untuk terus menonton video itu berulang-ulang, kemudian langsung mempelajari teksnya. Karena problem terbesar waktu ujian skripsi tesis disertasi itu adalah sebenarnya bab 2-nya, kajian teorinya, gitu loh. Kolapsnya itu kan rata-rata kioknya mahasiswa itu ke kajian teorinya. Karena kajian teori itu kan melahirkan indikator. Indikator diterjemahkan dalam bentuk kuesioner, kan begitu kan? Nah, kalau kajian teorinya strong, wah itu kita berikan appreciate lah. Tapi kalau kajian teorinya lemah, nah itu agak problem. Gitu. Jadi jangan sampai tulisan kita ini yang bertebal-tebalin, yang berpuluh-puluh halaman ini, gitu ya, atau yang beratus-ratus halaman ini, setelah dicek koneksinya apa dengan tema atau judul ini, kok lari sendiri, ya. Jadi semangat itu juga perlu ada remote controlnya. Remote controlnya itu selalu dipikirkan, ini udah betul belum ya? Udah betul belum ya? Tapi juga jangan sampai karena kita terlalu berhati-hati sehingga kita tidak nulis. Wah itu bablas juga, atau kekeliruan. Jadi harus tetap apa? Tetap memperhatikan, semangat dipertahankan, tapi juga benar. Gitulah. Sehingga tulisannya tidak menjadi mubazir. Gitu ya. Pak, boleh tanya dulu Pak? Ya, silakan. Yang mengenai konteks seksi tadi, kalau umpamanya teks utamanya contoh 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4, apakah bisa konteks dekat itu bisa di pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu? Oh bisa, tapi bisa, ya? Bisa, cuma menurut hemat saya sebaiknya kan dicek dulu. Iya, dicek dulu. Nah, paling gampangnya kan kita harus melakukan beberapa opsi. Paling gampangnya apa? Lihat tulisan-tulisan orang. Itu contohnya di Sabda itu. Kira-kira teks saya ini
hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya di pasal berapa gitu. Kenapa? Kalau Ibu terlalu jauh dari pasal 1, sementara itu kan pasal 5 kan? Iya. Nah itu kasihan juga karena harus dijelaskan dari pasal 1 itu apa-apa. Iya. Jadi jangan-jangan itu sebenarnya cuma di beberapa ayat sebelumnya dari 1 Petrus pasal 5. Gitu Oke. aja. Bisa sebelum, bisa sesudah dari teks Oh bisa, utama itu. bisa sebelum, bisa sesudah. Oke, ya makasih. Karena yang nulis Alkitab kan bukan saya. Oke ya semuanya ya, selamat malam buat kita. Thank you buat pertemuan kedua ini. Mulai agak berat, tapi kita percaya bahwa ini akan sangat bermanfaat. Ya. Akan sangat menolong, gitu ya. Baik, kita tutup di dalam doa ya. Bapa bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, dan cinta-Mu. Engkau hebat, dahsyat, heran, luar biasa. Pembelajaran ini sudah kami lakukan dan malam ini kami akan akhiri. Kami sukacita-Mu mengalir. Teman-teman sahabat, tetap Tuhan berkati dengan kemurahan kebaikan-Mu. Puji sembah hormat bagi-Mu, Engkau paham dan mengerti pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Betapa kami mengharapkan pertolongan cinta, kemurahan, dan kebaikan-Mu. Doa syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akhiri pertemuan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, terima kasih. Ya, thank you semuanya. Pastor, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam ya. Ya, thank you semuanya ya. Ya. Yang masih mau silahkan karena ini tetap on yang lain. Tutup dulu.